Sharing with Rico Nesto. Hai teman-teman, balik lagi di YouTube channelnya Sharing with Rico Nesto. Channel ini saya buat fungsinya supaya kita bisa sharing-sharing satu dengan yang lain. Kita bisa saling cerita tentang pengalaman hidup, tentang apapun itu. Dan pastinya kita bisa saling support satu dengan yang lainnya. Dan saya juga berharap jika teman-teman berkenan, ada cerita atau kesaksian apapun, baik suka, duka, atau apapun lah, teman-teman bisa berkenan ceritakan di kolom komentar. Dan nanti saya bisa bacakan dan kita diskusi bareng. Dan kita bisa saling support satu dengan yang lainnya. Indah banget kan kalau begitu pastinya. Baik, kalau gitu teman-teman, langsung saja Sharing with Rico Nesto pada kali ini temanya tentang kamu pernah difitnah. Wah, jadi kayak tanda tanya gitu ya. Kamu pernah difitnah? Kenapa saya ambil tema ini? Tentunya ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Saya langsung sharing aja ya teman-teman ya. Jadi di tahun 2019 saya pernah mengalami kejadian di mana saya difitnah habis-habisan oleh seseorang yang dulu pernah dekat dengan saya gitu kan. Dan ya awalnya sih kita bertemu baik-baik, terus kemudian kita menjalani hubungan, yaitu istilahnya ya pacaran ya kan. Dan akhirnya juga ada masalah dan akhirnya kita harus selesai hubungan itu, hubungan pacaran ini. Nah, poin pentingnya di sini teman-teman. Fitnahnya itu di sini nih. Jadi setelah saya putus, berakhir hubungan pacaran saya, seseorang ini akhirnya menceritakan sesuatu hal yang tidak benar kepada keluarga terdekat, kepada teman-teman terdekat, kepada siapapun itu. Dan semuanya diputar balikan. Dan itu yang membuat saya ngerasa bahwa down banget. Psikis saya dihancurkan, mental saya dihancurkan. Saya benar-benar ngerasa tersudutkan di situ. Nah, apa sih yang harus dilakukan ketika di dalam posisi kita difitnah? Ya kan? Jadi fokusnya adalah bagaimana cara kita mengatasi kalau kita difitnah. Kalau saya dulu langsung, awalnya saya benar-benar tertekan, saya down, saya nangis. Dan hal yang saya lakukan di sini adalah yang pertama, saya berdoa. Kenapa teman-teman? Berdoa itu penting. Jadi ketika teman-teman di dalam kondisi yang tersudutkan atau difitnah atau apapun, berdoalah. Dan saya di situ berdoa dan meminta kepada Tuhan, Tuhan, ya isi doanya kurang lebih, Tuhan, tolong bantu saya tidak bisa istilahnya membenarkan atau menceritakan satu persatu kepada orang-orang keluarga terdekat atau teman-teman terdekat saya tentang masalah ini, ya kan, tapi biarlah Tuhan sendiri yang bertindak. Jadi ketika kita difitnah gitu kan, ya satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah kita berdoa dan kita minta sama Tuhan, ya kan. Dan prosesnya lama teman-teman, waktu itu dari tahun 2019 sampai masuk di tahun 2020. Berjalannya itu kurang lagi hampir setahun ya teman-teman ya. Saya bener-bener kemanapun ngerasa nggak enak, ketemu sama teman juga ngerasa nggak enak, ketemu sama keluarga juga ngerasa nggak enak, karena berita itu tuh sudah tersebar luas kan. Jadi beritanya wah kacau deh. Kalau saya bedah satu persatu nanti nggak enak di sini. Intinya bener-bener membuat saya difitnah habis-habisan sampai saya itu turun berat badan gitu kan, kurus gitu. Karena bener-bener mental fisik saya diserang di situ kan. Jadi yang saya lakukan pada saat saya difitnah adalah saya berdoa kepada Tuhan. Terus kemudian, dan yang kedua, teman-teman harus bisa mengampuni orang-orang yang membuat teman-teman menjadi jatuh atau hancur atau difitnah itu tadi. Jadi yang pertama berdoa, dan yang kedua mengampuni. Susah teman-teman, kalau saya bilang seperti ini harus bisa mengampuni. Pada saat prakteknya itu susah. Tapi kita sebagai manusia ya harus melakukan itu gitu loh. Jadi kita harus benar-benar bisa mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti kita, ya kan? Sehingga ya impas sih menurut saya sih ya, kalau orang lain itu membalas kejahatan, kita mengampuni, kita membalas kebaikan, itu sesuatu hal yang luar biasa banget gitu kan. Dan yang ketiga adalah ya memotivasi diri lagi. Ayo, ini memang suatu masalah tapi bukan yang harus menghancurkan kehidupan kita walaupun kita difitnah gitu kan. Jadi saya berusaha memotivasi diri saya untuk ayo apapun itu jalani, atasi masalah ini dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dan kejutannya ini luar biasanya nih ya, luar biasanya ketika kita berdoa dan kita mengandalkan Tuhan. 1 tahun berlalu dan akhirnya semua terbongkar gitu kan. Jadi yang dulu seseorang ini yang memfitnah saya akhirnya satu persatu terbuka, ternyata orang ini bohong gitu kan. Nah, itulah fungsinya kenapa kalau kita difitnah, yang bisa menyelamatkan kita itu adalah Tuhan. Ya prosesnya memang lama, sakit, tapi di situ
beroleh ketekunan yang luar biasa gitu ya. Ketekunan untuk kita bisa berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Jadi itu sesuatu kado terindah buat hidup saya. Kenapa? Di endingnya ya Tuhan menyempurnakan itu gitu loh. Jadi sesuatu hal yang diceritakan itu, difitnahkan itu akhirnya terbongkar, dan istilahnya orang-orang yang mempercayai itu akhirnya datang dan minta maaf dan pingin tahu ceritanya. Sudah terlambat intinya lah orang-orang. Kita nggak perlu sesali apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu difitnah itu tadi, kita yang pastinya harus benar-benar menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi pesan saya buat teman-teman dalam sharing hari ini, ketika teman-teman difitnah, ya teman-teman tidak usah harus membenarkan satu dengan yang lain, cerita sini harus enggak perlu. Yang teman-teman lakukan adalah diam, berdoa, serahkan semua kepada Tuhan, dan yang kedua adalah harus bisa mengampuni orang-orang tersebut yang menyakiti kita. Dan yang ketiga, harus bisa memotivasi diri kita untuk bisa menjalani hidup ini dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Itu harapan saya, semoga sharing saya kali ini bisa benar-benar memberikan semangat buat teman-teman ketika teman-teman difitnah. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, ya. Pusing, stres itu wajar, ya kan, karena difitnah. Tapi percayalah, ketika kita difitnah, kita mengandalkan Tuhan, Tuhan kita akan membereskan itu semua. Luar biasa banget ya teman-teman ya. Jadi ini sharing yang bisa saya bagikan. Semoga sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau gitu, sampai ketemu di Sharing with Rico Nesto selanjutnya. Thank you. Tuhan berkati.